Red Talk, the Iridescent Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Pipit. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di podcast. Pasang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan untuk Akang Teteh di podcast Rito kali ini. Oh ya nih Teh Pipit, di podcast kali ini kita ada passwordnya loh. Wah, boleh tuh Teh Kania. Apa sih passwordnya? Langsung aja. Red Talk, passwordnya. Hai Pelas. Welcome to Red Talk. Di Iridescent Podcast. Nah, kayak gitu tuh passwordnya. Coba gimana nih Teh Kania? Sebelum kita masuk ke inti-intinya, kita ini dulu aja kali ya Teh. Perkenalan diri dulu Teh, biar pada kenal nih semua yang ada di rumah juga. Oh iya, betul banget nih Teh Kania. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, ya alangkah baiknya kita lebih kenalan. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak jadian. Nah, maka dari itu siapa tahu kan yang nonton di sini bisa aja jadian gitu sama Teh Kania. Aduh, langsung aja yuk. Halo, selamat malam Akang Teteh semuanya. Perkenalkan nama saya Pipit Fitriyanti dari Raiders 2020. Dan halo, nama aku Kania Syifa Kaukabi dari Raiders 2020. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang self-improvement dengan judul You Are the Best Version of You. Kita kan udah tahu nih ya tema podcast kita apa, dan kita udah perkenalan nih, Teh Pipit. Sekarang kita mau lihat nih guest kita hari ini yang cantik dan ganteng. Betul banget, Teh Kania. Jadi pada malam hari ini, pada podcast kali ini, kita mengundang dua orang guest star. Yang pertama yaitu ada Teh Rina Nurhalisa sebagai Queen dari Raiders 2019 dan Kang Irfan dari King 2020. Halo, Teh Rina dan Kang Irfan. Halo semuanya. Halo. Boleh nih diperkenalin dulu, biar pada kenal nih Teh Rina dan Kang Irfan. Biar kita juga makin tahu namanya siapa, dan biar makin deket nanti pas kita ngobrol-ngobrolnya. Halo semuanya, nama aku Rina Nurhalisa, biasa dipanggil Rina atau Ina. Sekarang aku lagi kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia atau Stimlok tercinta. Aku dari Raiders 2019. Oke, halo Teh Rina. Sekarang Selamat datang, Teh. Irfan nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadilah. Saya dari angkatan 2020. Lagi kuliah juga di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Baik. Selamat datang, Kang Irfan. Oke, Teh dan Kang Irfan. Nah, kita akan masuk ke sesi bincang santai nih. Langsung aja yuk Teh Pipit, kita tanya jawab. Yoi, langsung aja. Tanya jawab. Dimulai. Kenalan dong. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, bisa langsung dijawab aja sama Akang Teteh. Pertanyaannya yaitu, seberapa kenal sih Akang Teteh kepada diri Akang Teteh sendiri? Karena hal utama yang harus kita kenali itu kan diri kita sendiri ya, supaya diri kita itu lebih bisa dengan mudahnya berkembang. Nah, boleh dijawab terlebih dahulu dari Teh Rina dulu deh. Silakan Teh. Seberapa kenal sih aku sama diri aku sendiri? Yang pertama, kalau misalnya aku pakai skala 1-10 itu 9. Kenapa 9? Karena selama aku hidup di dunia ini, aku juga pasti selalu mengevaluasi pengalaman yang aku alami, dan satu angka itu pasti, menurut aku itu pasti bakal dapat
dari pengalaman-pengalaman yang bakal aku dapetin di waktu-waktu yang akan datang gitu. Mantap nih Teh Pipit. Iya Berarti pakai nih. skala 1 sampai 9 ya, Teh? Mantap. 9 ya. Oh, 1 sampai 10. Oh iya, maaf Teh, maaf. Baik. Ya, gimana? Kalau dari Sekarang, Kang Irfannya gimana? Ya, kalau dari saya sih, kalau ditanya seberapa kenal sama diri sendiri ya cukup kenal gitu. Karena saya juga kan sering bercermin gitu di depan kaca, banyak berkaca diri lah. Karena menurut saya dengan cara ini tuh kita dapat mengenal gitu diri kita sendiri, kita mengetahui kekurangan yang ada pada diri kita dan bisa menyadari kelebihan yang kita punya. Pesan dari saya sih, jika ada yang berubah pada diri kita, belajarlah untuk mengenali diri kita lagi. Mungkin itu sih dari saya. Wah, mantep nih Kang Irfan. Ada pesan-pesannya ya, Teh Kania. Oke, Teh. Lanjut, Teh Kania. oke, untuk pertanyaan yang kedua itu, kalau boleh tahu nih, Akang Teteh, apa sih tujuan yang ingin dicapai saat ini tuh? Mulai dari Kang Irfan dulu kali ya? Boleh. Silakan. Untuk tujuan saat ini ya mungkin karena perkuliahan kita ini bentar lagi juga akan berakhir ya. Sebentar lagi juga mau UAS. Ya tujuan saya sih bisa menyelesaikan tugas-tugas yang udah diberikan oleh dosen dan juga aslab. Terus juga bisa mengerjakan UAS nanti dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin untuk saat ini itu sih tujuan saya. Oh iya nih Kang, emang lagi banyak tugas ya Kang ya? Kalau emang mau UAS tuh. Numpuk banget emang. Iya, karena Semangat, mau ke Kang. puncaknya, Kang. Lanjut nih, Teh Kania. Kita dengar jawaban dari Teh Rina. Gimana untuk Teh Rina? Kalau tujuan yang ingin dicapai saat ini cepat-cepat lulus sih. Dari kampus kita cinta. Terus dapat predikat cum laude dan dilancarin segala urusannya. Amin. Amin. Semoga ya Teh. Ini didoain dengan 3 orang nih di sini. Amin ya Allah. Amin. Lanjut Oke. nih. Iya nih. Akang Teteh, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang 3 yaitu, seberapa besar sih waktu yang Akang Teteh punya, waktu luang, untuk bisa digunakan sebagai mengevaluasi diri, untuk bisa fokus ke bagaimana kita mendapatkan tujuan, apa sih target yang mau kita tuju gitu. Boleh dijawab terlebih dahulu sama Teh Rina? Kalau buat aku, waktu luang yang aku punya itu nggak tentu misalnya sehari di 1 minggu tuh sehari kan nggak tentu juga ya, kadang juga bisa 3 apa 4 hari gitu waktu luangnya kalau nggak ada tugas. Jadi di sela-sela waktu luang yang aku punya itu pasti misalnya di waktu luang itu aku punya 100% nih. Aku pasti gunain 60%-nya buat evaluasi diri sendiri, sama apa yang udah dikerjain, dan sama apa yang udah dialamin. Mungkin walaupun nggak semua pengalaman aku bisa dijadiin bahan evaluasi diri, tapi pasti ada satu hal apa beberapa hal yang itu bakal berguna banget sih buat evaluasi diri aku sendiri. Kalau dari Kang Irfan ini gimana nih Kang? Ya, nggak jauh beda sih dari Teh Rina ya. Kalau saya sih lebih menyempatkan waktu luang itu di malam hari sih. Apalagi waktu-waktu kita sebelum tidur, kayak jam 10 ke atas lah gitu. Kita ya sambil lihat langit aja gitu. Kira-kira apa nih yang udah kita lakuin hari ini gitu. Terus kita punya kesalahan apa nih hari ini gitu, yang harus diperbaiki buat kedepannya. Ya, terus juga kan saya juga kan sering bikin ini apa susunan kegiatan gitu, kira-kira dalam hari ini tuh kegiatan apa aja nih yang belum terlaksana, kayak belum mengumpulin tugas atau mungkin apa. Jadi saya lebih menyempatkan waktu luang sih lebih di malam hari sih untuk mengevaluasi diri saya. Baik nih Kang Irfan. Berarti lebih sering bergadang nih ya Kang Irfan.
Ya, pokoknya begitu. Mencari waktu-waktu yang sepi gitu ya, kayak di sepertiga malam. Aduh, Teh Titit. Oke deh, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya. Ini sih kayak tentang tips-tips gitu sih. Aku mau tahu hal apa tuh yang bisa memotivasikan diri sampai Kang Irfan dan Teh Rina ada di titik sekarang ini. Dan bagaimana sih cara ningkatin atau meningkatkan self-improvement sendiri? Itu gimana sih, Kang Teh? Boleh dimulai dari Kang Irfan. Silakan. Ya, kalau motivasi terbesar saya sih udah pasti keluarga ya. Karena sampai saat ini pun saya mencoba untuk tetap menjaga nama baik keluarga dan berusaha membahagiakan mereka. Karena kebahagiaan yang utama gitu menurut saya dan yang paling saya butuhkan adalah kebahagiaan dalam berkeluarga sih menurut saya. Dan untuk tipsnya, tips meningkatkan self-improvement ya paling ini aja sih, banyak-banyak berkaca diri gitu. Jangan suka insecure lah, maksudnya buat apa juga buang-buang energi, buang-buang waktu kita. Percaya aja sama kelebihan yang kita punya, karena setiap manusia itu unik di mata orang lain. Mantap, Kang Irfan. Intinya kita nggak boleh insecure ya, kita harus self-love gitu ya, Kang ya? Ya, benar banget tuh. Terus juga ada quotes yang bilang katanya kita itu good looking di mata orang yang tepat ya. Jadi jangan insecure. Betul Kang Irfan? Betul, masalahnya orang yang tepat itu belum datang-datang. Waduh. Tenang, Kang. Tenang. Nanti koder bakal datang, Kang. Nah, Siap. Oke, kalau dari Teh Rina sendiri nih, bagaimana Teh motivasinya dan tips-tipsnya dari Teh Rina? Kalau motivasi aku buat diri sendiri sampai ada di titik ini itu kayak pengalaman sih, lebih ke pengalaman karena semua orang juga pernah ngalamin di mana dia tuh ada di titik terendah. Terus kalau misalnya diingat di hari ini kayak oh aku tuh hebat banget ya udah sampai sejauh ini, kayak aku tuh harus lebih baik lagi, harus lebih dari hari kemarin gitu. Terus kalau tips dari aku itu, pasti semua orang punya kata-kata quote atau objek buat motivasi diri sendiri. Tapi di samping itu kita juga harus punya inspirasi, karena motivasi itu sebenarnya sifatnya hanya sementara. Kalau misalnya inspirasi itu sifatnya jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa menginspirasi kita, itu bisa meningkatkan self-improvement lebih dari yang dibayangkan sama diri kita sendiri gitu. Terus jangan memusingkan hal-hal yang kecil dan sepele gitu. Kita juga pasti punya kesibukan dan punya hal yang lebih berat yang harus dijalanin. Jadi nggak perlulah mikirin hal kecil. Sama terakhir ini penting harus dikelilingi sama orang-orang yang positif. Kalau misalnya kita dikelilingi sama orang-orang yang toksik itu kita juga nggak akan bisa ngelangkah dan pasti stuck di situ aja. Jadi kalau misalnya kita ngerasa oh ini ada nih orang toksik gitu di kehidupan kita atau di circle kita, jangan sungkan buat cut orang itu gitu. Mantap nih Teh Rina. Wah, jadi keren banget ya. Bijak sekali nih Teh Rina. Iya, betul Teh Kania. Jadi untuk apa motivasi jika kita tidak bergerak gitu ibaratnya ya kan? Keren banget. Oke, Teh Kania, ini kan pertanyaan terakhir. Terus kita masuk ke segmen sesi apa nih, Teh Kania? Oh iya, untuk sesi selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke Answer Me in 3, 2, 1. Nah, jadi di sesi ini kita akan memberikan pertanyaan dengan 2 pilihan yang harus dijawab oleh Kang Irfan dan Teh Rina secara cepat dalam hitungan waktu 3, 2, 1. Jadi kita hitung dulu. Misalkan nih, aku yang ngasih pertanyaan, lalu Teh Kania yang menghitung. Jadi Teh Kania menghitung dulu, 3, 2, 1. Langsung Kang Irfan dan Teh Rina menjawab dengan serentak dan berbarengan. Yang cepat ya, Kang Teh.
Oke. Mau dicontohin dulu nggak nih? Boleh. Oke deh. Siap? Teh Kania siap? Siap dong, siap. Langsung Teh Kania kasih pertanyaan. Oke, Teh Pipit. Teh Pipit, kalau misalkan makan, lebih milih duduk atau berdiri? 3, 2, 1, duduk. Nah, seperti itu, Kang Teteh. Paham? Paham. Oke. Langsung aja nih, Teh Pipit. Pertanyaan Siap pertama. nih. Pertanyaan pertama dari aku ya, Teh. Kang. Oke. Ayo, jangan sampai bengong. Pilih kerja di lapangan atau di kantor? 3, 2, 1. 2, 1. Di kantor. Wah, nggak kompak ya. Berbeda jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Kania. Pertanyaan kedua. Akang Teteh lebih milih beradaptasi atau tetap di zona nyaman? 3, 2, 1. Beradaptasi. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Pilih suka quality time sendiri atau bareng keluarga? 3, 2, 1. Quality Sendiri. time. Oke, lanjut nih ya, Teh Pipit. Nah, ini nih yang sering ditanya-tanya. Lebih suka bubur diaduk atau nggak diaduk? 3, 2, 1. Diaduk. Diaduk. Enak Terakhir, emang. jangan sampai bengong ya. Pertanyaan yang terakhir. Akang Teteh lebih suka curhat ke ibu atau ke ayah? 3, 2, 1. Ke ibu. Oke, boleh tepuk tangan. Kita review satu pertanyaan yuk. Ayo, Oke, mau yang mana nih, Teh Kania? boleh yang kelima deh. Kenapa milih suka curhat ke ibu? Ayo, silakan dijawab dari Teh Rina dulu deh. Karena kalau sama ayah itu jarang ketemu kan, jadi sering ketemu sama ibu. Jadi ya seringnya ke ibu gitu. Oh, oke deh. Ya, Sibuk ya, Teh? bisa juga karena sesama perempuan kan ya, sama-sama memahami gitu. Kalau Kang Irfan sendiri, gimana nih? Kenapa lebih suka curhat ke ibu? Gimana ya? Karena saya lebih terbuka aja gitu ke ibu saya gitu, dibanding dengan ayah saya lebih tertutup gitu. Saya lebih sering sharing ke ibu saya dibandingkan dengan ke ayah saya sendiri gitu. Justru ngobrol juga jarang dengan ayah saya, cuma sekedar minta transfer aja, mungkin ngobrol juga. Mungkin itu sih dari saya, kenapa lebih milih ibu dibandingkan sama ayah gitu. Wah, lebih nyaman berarti ya sama ibu. Berarti ke bapak cuma minta duit nih, Kang Irfan. Waduh, Kang Irfan. Oke, Kang Teteh semuanya. Tanpa kita sadari, ternyata kita udah masuk ke sesi terakhir. Wah, sayang banget ya. Waktu sangat cepat berjalannya. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol panjang gitu sama Akang sama Teteh. Tapi kita terbatas oleh waktu. Iya nih, Kang Teh. Padahal pengen tahu lebih dalam gimana sih self-improvement itu. Nah, kan tadi di awal-awal tuh udah ada pantun ya, di awal pembukaan. Berarti di penutup juga harus pantun dong. Harus Aku punya dong. pantun Teh Pipit. Wow, boleh banget. Gimana tuh Teh Kania pantunnya? Silahkan Teh, gaskeun. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makanya bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Okay, now we close today's podcast. Retalk di Iridizen Podcast. Bye. Bye. Terima kasih sudah menonton, Readers. Laporan praktikum.
Selamat malam minggu.